Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salbus Parani, biasa dipanggil Rani. NRP saya 50172211011. Di sini saya akan mempraktikkan latihan coding saya di MATLAB menggunakan fungsi while untuk membuat regresi linear dan untuk mencari nilai koefisien korelasi dan koefisien determinan. Jadi langsung aja saya mulai. Jadi yang pertama seperti biasa kita CLC clear all close all untuk membersihkan command window. Nah, setelah itu eh, untuk memasukkan datanya kita itu harus membuka folder yang berisi salah satu file yang akan kita masukkan nanti, ya, yang akan saya masukkan nanti dan dari Excel, yaitu data sintetik geofisika. Jadi untuk memanggil data tersebut itu harus dipastikan bahwa file tersebut sedang dibuka atau ada di folder yang sama dengan file yang saya jalankan sekarang. Jadi langsung aja saya masukkan data untuk membaca filenya atau memanggil filenya itu kita pakai ini read matrix untuk membaca file Excel yang berisi data numerik tadi. Nah, kita pakai tadi nama filenya itu synthetic geophysical. Excel. Oke. Lalu semikolon. Datanya itu kan ada dua, yaitu kedalaman dan velocity. Nah, ini masukin yang kedalaman itu kan di Excel, dia itu ada di kolom 1. Maka dari itu kita buat ini, koma, dan kolom 1. Lalu kita tambahkan not, yaitu persen kedalaman. Lalu data yang kedua yaitu velocity. Karena di Excel itu datanya di kolom kedua, maka kita tulis Z2,2. Oke. Lalu seperti di atasnya saya kasih note itu velocity untuk kecepatan. Lalu kita buat N data. Nah, ini untuk membaca jumlah datanya. Jumlah datanya itu nanti ada berapa? Demikian. Oke. Lanjut, sekarang kita itu inisialisasi data dulu. Jadi kita sama dengan kan 0 semua. Sorry, ini saya kasih persen agar tidak terbaca sebagai perintah. Yang pertama kita buat zoom. Buat 0. Oh, sorry. Lalu kita buat zoom. Dep 2. Ini juga sama dengan 0. Buat zoom velocity-nya. 0 juga. Lalu zoom depth dikali velocity. Oke. Lalu kita buat zoom velocity dulu. Kita buat untuk I sama 1. Ini untuk rumusnya ya. Jadi kalau di MATLAB itu pakai I 91. Sorry ini.
Lalu kita, karena ini while, sih kita not dulu aja deh. Ini proses loopingnya. Terus baru kita buat while i dari sama dengan yang kita mulai memasukkan rumusnya. Kita tulis nah dulu deh. Hitung jumlah data atau sigma dan kuadratnya. Yang pertama kita masukin rumusnya sum depth tadi. Itu sum depth plus depth i. Itu sum depth 2. Rumusnya adalah sum depth 2 plus depth updated i pangkat 2 atau kuadrat. Terus kita buat rumus sum filenya juga. Sum file plus velocity salah. Lalu yang depth kali velocity. Jadi rumusnya yang depth kali velocity itu adalah sum depth kali velocity-nya ditambah depth ke I dan dikali velocity ke I. Lalu kita buat yang sum kuadratnya, sum velocity kuadratnya. Oke, setelah kita masukkan rumus, kita bataskan yaitu I dengan I plus 1. Kita, serius. Kita Nah, lalu kita sekarang masuk ke rumus untuk hitung rata-ratanya. Kita cek. Nah, rumus rata-rata
kedalamannya itu adalah sum dat per n data atau jumlah datanya. Lalu yang velocity barnya itu sum val per n datanya. Oke. Nah, setelah menghitung rata-rata, masukkan rumus rata-rata, kita masukkan rumus untuk menghitung gradien atau M dari koefisiennya nanti. Dan intercept. M itu sama dengan sum depth velocity kurangi sum depth dikalikan velocity rata-rata atau velocity barnya. Lalu dibagi dengan sum depth 2 dikurangi dengan sum depth dikalikan dengan depth rata-rata. Lalu untuk rumus intercept atau B itu sama dengan velocity rata-rata dikurangi M gradiennya dikalikan dengan depth rata-rata. Setelah itu, kita sekarang memasukkan rumus untuk menghitung koefisien korelasi R dan R kuadrat atau koefisien determinasinya. Jadi rumusnya kita buat aja R pembilang. Dan itu rumusnya adalah sum depth in depth rata-rata dikalikan dengan velocity min velocity rata-rata. Di sini kita kasih 0, yaitu ini tuh pembilang. Yang penyebut nilai M itu tadi dari rumus ini ya, yang Y sama dengan M per C dikali X plus B, yang M dan B tadi. Oke, kita lanjutin masuk rumus ini, yaitu akar itu yang tadi SGRT ini itu
Tab min bar. Ini kita pangkatin dulu. Oke, lalu ini dikali dengan sering kali sum velocity min velocity rata-rata. Kita pangkatkan 2 juga. Kita kasih keterangan download. Yang ini tuh untuk rumus berikutnya. Setelah itu kita masukkan rumus R-nya. Dengan R pembilang dibagi dengan R penyebut. Oke. Lalu untuk koefisien determinasinya atau R2, kita tinggal R dipangkatkan 2. Sekarang untuk menampilkan datanya, kita menggunakan perintah fprintf seperti biasa. Ketik, kita masukkan jumlah data atau n-nya tadi. Terus untuk menampilkan koma, kita pakai persen 4,2 koma, 2 angka di belakang koma. Yang ditampilkan adalah data. Kita bikin lagi dan copy aja biar cepat ya. Ini kita ganti gradient atau M-nya tadi. Ininya kita samain aja. Dan yang ditampilkan kita ganti tadi pakai, kita pakai M tadi ya. M. Oke. Lalu kita copy juga. Kita masukkan intercept-nya atau nilai B tadi. Dan yang kita tampilkan adalah sorry. Nah, selanjutnya kita copy aja juga. Kita masukin R-nya atau koefisien korelasi. Atau R. Nah, ini kita ganti 6 angka di belakang koma. Dan yang ditampilkan adalah R. Terus kita copy, kita buat yang koefisien determinasi. Sininya sama, sininya R pangkat 2. Ditampilkan adalah R2. Untuk membuat grafiknya, kita pakai ini, figur, kita buat plot. Buat plot. Nah, plot ini kita gunakan untuk menggambarkan grafik data sebenarnya. Dan kita masukkan dulu. Lalu language-nya, sorry.
Kalau garisnya, ketebalan garisnya 2 aja. Untuk marker base. Marker, sorry. Base color. Kita masukin R. Terus kita tambahkan yang untuk menambahkan plot lain di grafik yang sama, kita tuh pakai hold on. Lalu kita masukkan datanya, yang X itu adalah, atau sumber X itu adalah depth-nya, atau kedalamannya. Kita buat catatan. Kita buat sumbernya yaitu velocity. Kita buat sign velocity Y for plotting. Sekarang untuk membuat grafiknya, kita buat fit line-nya. Oke, kita buat X min. Dengan min X. Terus kita buat max, sorry. Kita buat X max-nya juga. Agar untuk membatasinya ya. Sorry. Atau tidak. Mohon maaf, tadi laptop saya ada sedikit error. Kita lanjutkan. Kita masukkan X max-nya. X. Ada. Ini laptop saya ada agak error. Oke, lalu kita buat Y-min-nya. Nah, untuk Y-min, ini tuh kita pakai gradient juga. Jadi, gradient dikali dengan X-min plus P. Kita pakai gradient dan intercept. Intercept, sorry. Lalu, Y max-nya sama dengan M dikalikan dengan X max tambah P. Setelah itu kita buat plot untuk X max-nya, X max-nya, sorry. Kita masukkan X min, X max. Lalu min Y max. Setelah itu kita buat uh, biru putus-putus saja untuk garisnya. Untuk garis plot yang grafiknya ini kita buat uh, hasil regresi linearnya kita buat warna blue, kan garis putus-putus. Garis kita buat garis saja. Saya ganti.
Lalu ketebalannya, bednya, suara ini lupa pakai ketik. Suara ini agak error ya. Saya cek di, ya. Oke, kita buat dua aja. Itu kita tambahkan legend untuk memberikan keterangan. Keterangan garis apa. Nah, legendnya kita buat dua untuk yang input data tadi. Dan yang kita buat yang dotted line. Kita beri nama X labelnya atau sumber X-nya. Kita kasih keterangan. Tadi kan X-nya kita pakai depth. Kita masukkan depth dalam sorry. Terus semikolon. Kita buat Y labelnya. Waduh, di sini, sorry. Laptop saya. Tadi yang sumbu Y-nya kan kita pakai velocity. Velocity yaitu M per S. Kecepatannya M per S. Setelah itu kita buat judul grafiknya. Dan kita buat aja judulnya DVS velocity atau banding velocity. With boolean fit. Nah, ini kita buat grid on untuk menampilkan garis kisi-kisi agar lebih mudah dalam pembacaannya. Ini saya coba run. Save aja. Hari ini ada error. 94 sebelum ya ada error di mana. Sudah saya cari errornya dulu. Oke, mohon maaf sebelumnya tadi saya ada lupa atau ada salah di mana ini harusnya saya masukin data agar tambahkan data gini agar kebaca. Ini tuh datanya dari mana gitu. Memanggil datanya. Lalu di bagian sini itu harus ada titik agar terbaca sebagai kali. Dan di sebelum pangkat ini harus juga titik. Oke, kita coba run lagi. Nah, di sini keluar jumlah oke. Jumlah datanya 925, gradien segini, gradiennya 0,53, intercept atau B-nya 151.
1,531,02, koefisien relasi atau R-nya 0,95, dan koefisien determinasinya R pangkat 2. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan maksudnya. Jadi, jumlah data tadi, N-nya tadi yang sejumlah 25. 25 depth dan 25 velocity. Lalu gradien M atau garis miring ini merupakan eh, setiap penambahan apa namanya? M ini setiap penambahan 1 meter kedalaman kecepatannya itu bertambah sekitar hasilnya ini yaitu 0,53 meter per second. Dan untuk interceptnya itu adalah kecepatan awal pada kedalaman 0. Jadi pada depth 0, velocity-nya itu sama dengan 153,1,02 meter per second. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan R dan R kuadratnya. Bentar. Jadi, R. Nah, koefisien relasi itu adalah untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara depth atau kedalaman tadi di sumbu X dan velocity atau kecepatan di sumbu Y tadi. Nah, nilai R ini itu dari 1, -1, dan 0. Nah, kalau 1 itu berarti hubungan antara depth dan velocity-nya itu positif sempurna. Untuk R sama dengan -1 itu hubungannya itu negatif sempurna. Lalu jika R-nya sama dengan 0, maka tidak ada hubungan linear gitu. Lalu untuk R kuadrat koefisien determinasi itu menunjukkan seberapa besar variasi data velocity itu bisa dijelaskan oleh depth. Nah, makin tinggi R kuadratnya, maka makin bagus hasil regresinya. Misalnya R kuadratnya tadi kan hasilnya 0,91. 0,91. Nah, dari 0, ya 0,91. Berarti 0,918. Nah, itu berarti eh, R kuadratnya berarti eh kalau ditanya berarti 91,8% variasi data velocity itu bisa dijelaskan oleh depth dan 9%-nya atau 8,2%-nya itu oleh faktor error lain. Nah, untuk R-nya yang dari hasil saya ini kan R-nya, R korelasinya itu adalah 0,958 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif antara depth velocity-nya namun tidak sempurna karena bukan satu. Terus di sini saya akan tunjukkan hasil grafiknya. Mau saya ganti share screen-nya dulu. Nah, jadi hasil grafiknya itu seperti ini menunjukkan grafik yang linear, miring ke atas, seperti ini. Ini untuk legendnya, ini X label, Y label, dan ini judulnya. Oke. Mungkin sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.